Bab 639 Masuk Iblis. Raja Iblis Kuno. Mileye memandangi genangan darah dan berkata dengan lembut, "Senior, apa yang kamu minta aku lakukan di sini?" Lantai ke-6 berkata, "Aku tidak menyembunyikannya darimu, nak. Aku telah mengamatimu sejak lama. Aku pikir kamu cocok untuk menjadi penerus jalan iblisku, jadi aku akan membawamu ke jalan iblis." Masuk iblis. Ekspresi Mileye membeku. Lantai ke-6 berkata lagi, "Apakah kamu tertarik?" Mileye berkata dengan nada berat, "Senior, apa maksudmu dengan masuk iblis?" Lantai ke-6 berkata, "Memasuki tradisi Tao jalan iblis dan menjadi keturunan dari jalan iblisku." Mileye terdiam. Iblis. Dia tahu terlalu sedikit tentang apa yang disebut iblis ini. Lantai ke-6 berkata, "Kuceritakan tentang manfaatnya. Poin pertama, kamu dapat menyerap genangan darah ini. Genangan darah ini dapat mengubah tubuh kamu. Itu akan membuat tubuh kamu mencapai alam kaisar. Poin kedua, kamu bisa mendapatkan warisan jalan iblisku. Tentu saja, kamu mungkin tidak menyukai benda umum, tetapi ada dua hal yang pasti akan kamu sukai." Mileye bertanya dengan cepat, "Apa?" Lantai ke-6 berkata, "Kuburan, tinju penguburan." Mileye bertanya, "Kuburan, tinju penguburan?" Lantai ke-6 menjelaskan, yang disebut kuburan adalah harta karun iblis kami, dan fungsinya sedikit jahat. Dan tinju penguburan ini adalah seni bela diri tertinggi dari jalan iblis kami. Satu pukulan bisa mengubur semua yang ada di dunia. Sungguh menakjubkan. Mileye berkata dengan nada berat, "Senior, apakah ada kekurangannya?" Lantai ke-6 berkata, "Juga ada. Begitu kamu masuk ke dalam iblis, kamu akan bertindak lebih sesuka hati, tetapi kamu tidak berbeda dengan masuk iblis sekarang." Mileye terdiam. Lantai ke-6 berkata lagi, "Aku tidak punya banyak waktu, kamu harus memberi aku jawaban secepatnya." Mileye berkata, "Masuk iblis saja." Pada saat seperti ini, dia tidak ingin terlalu memikirkan hal lain, hanya meningkatkan kekuatannya adalah hal yang paling penting. Lantai ke-6 berkata, "Turun." Mileye mengangguk, lalu melompat ke kolam darah. Begitu dia memasuki kolam darah, seluruh genangan darah langsung mendidih. Ah! Ceritan yang menusuk hati tiba-tiba bergema di aula kosong ini. Pada saat ini, Mileye merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan terkoyak oleh darah iblis ini. Lantai ke-6 tiba-tiba berkata, "Tahan sebentar, darah iblis kuno ini akan melebur ke dalam tubuhmu, itu akan sedikit menyakitkan." Mileye berkata kesakitan, "Senior, ini bukan sedikit rasa sakit." Lantai ke-6 berkata, "Ada lagi yang lebih sakit." Mileye. Lantai ke-6 benar, setelah beberapa saat, kulit di seluruh tubuhnya tampak sedikit mengelupas, dan rasa sakitnya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mileye sepertinya memikirkan sesuatu, dan bertanya dengan cepat, "Senior, darahku sepertinya tidak menolak darah iblis ini." Lantai ke-6 berkata, "Darah iblis ini mengubah tubuhmu, bukan garis keturunanmu, jadi garis keturunanmu tidak akan menolaknya." Mileye mengangguk, dimengerti. Dengan cara ini, waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan darah iblis kuno di kolam menjadi semakin sedikit. Tubuh Mileye secara bertahap menyerap darah iblis ini, dan setelah menyerap darah iblis kuno ini, tubuhnya mulai berubah secara bertahap. Sehari kemudian, darah iblis kuno di kolam telah sepenuhnya diserap oleh Mileye. Setelah menyerap darah iblis kuno ini, rambutnya berangsur-angsur berubah menjadi merah tua, dan aura merah aneh memancar di sekelilingnya. Pada saat ini, napas yang kuat tiba-tiba terpancar dari tubuh Mileye. Napas ini naik ke langit, langsung mengguncang seluruh aula dengan keras. Lantai ke-6 berkata,
menara kecil, bantu dia menekan, jangan biarkan aura dia keluar. Menara penjara alam muncul di atas kepala Mileye, dan segera, semua aura yang memancar dari tubuh Mileye diserap olehnya. Namun, aura yang memancar dari tubuh Mileye semakin kuat. Tidak hanya itu, Mileye mengerutkan kening, dan di antara alisnya, tanda samar dari kata iblis secara bertahap muncul. Secara bertahap, jejak kata iblis menjadi lebih dalam, dan pada akhirnya, itu tampaknya dipadatkan oleh darah segar. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba membuka matanya. Bang! Napas yang kuat naik ke langit, dan menara penjara alam di atas kepala Mileye tiba-tiba bergetar hebat, tetapi masih menyerap aura sebanyak mungkin. Mileye berdiri, pada saat ini dia telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Tubuh bagian atas telanjang, urat biru meledak, dan penuh dengan kekuatan ledakan. Di antara alisnya, ada jejak iblis seperti darah kental. Tidak hanya itu, ada juga jejak gas berwarna merah darah yang mengambang di sekitarnya. Iblis. Pada saat ini, lantai ke-6 tiba-tiba berkata, kamu sekarang sudah masuk ke iblis, dan kamu memiliki sifat iblis di tubuhmu. Yang disebut sifat iblis adalah sifatmu, iblis akan melepaskan sifatmu. Misalnya, kamu dulu sudah tidak tahu malu dan bernafsu. Itu akan membuatmu menjadi lebih tidak tahu malu, dan akan lebih bernafsu. Mileye. Lantai ke-6 juga berkata, iblis adalah sifat manusia, dan itu sama dengan apa yang kalian kultivator pedang sebut sebagai mengejar hati yang asli. Sekarang, kamu perlu mengendalikan sifat iblismu sendiri. Bagaimanapun, mengejar hati yang asli bukan tentang melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Kami para iblis juga memiliki batasan moral kami sendiri. Mileye mengangguk, aku mengerti. Iblis. Pada saat ini, dia tidak merasakan perbedaan apapun setelah dia memasuki iblis. Satu-satunya perbedaan adalah kekuatannya saat ini telah sangat ditingkatkan. Menjadi seorang kaisar dalam kekuatan tubuhnya. Tubuh fisiknya saat ini telah mencapai alam kaisar. Terlebih lagi, di sekujur tubuhnya, dia merasakan kekuatan yang tak ada habisnya. Kekuatan ini bukan kekuatan eksternal, tetapi kekuatannya sendiri. Kekuatan fisik. Mileye cukup emosional, dia tidak menyangka tingkat alamnya tidak mencapai alam kaisar, tetapi tubuh fisiknya berhasil mencapai alam kaisar. Lantai ke-6 tiba-tiba berkata, di tubuhmu saat ini, darah iblis kuno belum sepenuhnya diserap. Jika diserap sepenuhnya, tubuhmu masih bisa meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, kamu tidak bisa terus meningkat sekarang, karena tingkat alam kamu terlalu rendah. Tidak baik bagi tubuh untuk berbeda terlalu banyak dengan tingkat alam. Mileye mengangguk, memang. Seolah memikirkan sesuatu, dia dengan cepat bertanya, senior, kuburan dan tinju penguburan itu. Lantai ke-6 berkata, masuk dari kiri. Mileye melihat ke kiri, ada jalan kecil. Mileye tidak banyak berpikir, dia berjalan masuk. Mileye berjalan di sepanjang jalan sampai akhir, dan di ujungnya ada ruang rahasia dengan potret yang tergantung di dinding di ruang rahasia. Dalam potret itu adalah seorang pria paruh baya mengenakan jubah berwarna awan, memegang gulungan buku, dan dia memiliki aura yang tenang dan elegan. Mileye melirik potret pria paruh baya itu, senior, bukankah ini kamu? Lantai ke-6 berkata, apakah ada pertanyaan? Mileye tersenyum, tidak masalah, tidak masalah. Saat dia berbicara, matanya jatuh ke bawah potret, di mana ada sebuah buku kuno dan sebuah cincin penyimpanan. Mileye berjalan mendekat, lalu dia mengambil buku kuno itu. Tinju penguburan. Mileye berbisik, senior, level berapa tinju penguburan ini?
Seni bela diri tak tertandingi. Lantai keenam terdiam sejenak, lalu berkata, kedua setelah seni bela diri tak tertandingi. Mileye bertanya, kedua setelah seni bela diri tak tertandingi, itu level berapa? Lantai keenam berkata, bisakah kamu mengurangi pertanyaan? Bukankah kamu tinggal mempelajarinya dan selesai masalah? Mileye. Lantai keenam berkata lagi, tinju penguburan ini bekerja sama dengan tubuh fisik kamu, itu akan memiliki efek ajaib, adapun kuburan. Omong-omong, dia tiba-tiba terdiam. Mileye melihat ke cincin penyimpanan, kesadaran ilahinya melirik ke sana, di antara cincin penyimpanan itu, berdiri sebuah kuburan. Sebuah kuburan tanpa nama. Melihat kuburan ini, Mileye sedikit mengernyit, senior, apa ini? Lantai keenam berkata, harta karun iblis aku mendengar bahwa ada orang yang terkubur di dalamnya. Aku tidak tahu siapa itu, pokoknya kamu menyimpannya, mungkin pihak lain akan bangun tiba-tiba dan memberi kamu kejutan. Mileye berwajah muram, apakah ini kejutan? Ini menakutkan. Lantai keenam berkata, simpanlah, itu akan berguna. Mileye mengangguk, oke. Mengatakan itu, dia menyimpan cincin penyimpanan ke menara penjara alam. Lantai keenam berkata, pergi keluar untuk latih tinju penguburan ini, aku akan mengajarimu. Mileye sangat gembira, oke. Setelah berbicara, dia meninggalkan istana. Di luar aula utama, ada kegelapan yang luas, dikelilingi oleh sangat sedikit energi spiritual, langit abu-abu dan gelap, dan tidak ada sinar matahari sama sekali. Mileye bertanya, senior, tempat apa ini? Lantai keenam berkata, sebuah tempat yang terlupakan oleh sejarah. Dulu, di sini sangat makmur. Sayangnya, tidak ada tempat yang bisa makmur selamanya. Bahkan alam semesta keos kamu pada akhirnya akan hancur. Mileye terdiam. Kehancuran alam semesta keos. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya terlalu banyak, karena sekarang dia hanya memikirkan bagaimana menjaga dirinya dari kehancuran. Mileye menarik kembali pikirannya, dia berjalan ke ruang terbuka, dan kemudian berkata, senior, bagaimana cara mengolah tinju penguburan ini? Lantai keenam berkata, tinju penguburan, kata kuncinya adalah penguburan. Apa itu penguburan? Ya, artinya penguburan. Ketika aku meninju, kamu yang akan mengubur aku, atau aku yang akan mengubur kamu. Cara kultivasinya sangat sederhana, hanya gunakan kekuatan tubuh fisik kamu untuk mengoperasikan meridian sesuai dengan metode tinju penguburan ini. Tetapi setiap kali kamu menggunakan tinju penguburan ini, kamu memerlukan energi misteri untuk membalikkan meridian, jadi itu mungkin sedikit menyakitkan. Agak menyakitkan. Mileye bertanya, senior, apakah itu hanya sedikit? Lantai keenam berkata, ya. Mileye berwajah masam, aku percaya padamu. Namun, dia tidak punya pilihan, karena dia juga ingin melihat seberapa kuat tinju penguburan ini. Tubuh fisiknya saat ini adalah tubuh fisik yang mencapai alam kaisar. Jika dia berlatih teknik tinju yang hebat, kekuatan tempur pasti akan berlipat ganda. Itu menyakitkan. Mata Mileye perlahan tertutup. Pada saat ini, aliran udara mulai bergerak di tubuhnya, dan segera, aliran udara mulai mengalir mundur di sepanjang meridiannya. Pada saat ini, mata Mileye tiba-tiba terbuka, dan fitur wajahnya langsung berubah. Senior, ini sangat menyakitkan. Lantai keenam berkata, kalau begitu kamu menangis saja. Mileye. Energi misteri membalikkan meridian. Perasaan ini seperti meridian ditusuk jarum, dia benar-benar ingin mati. Namun, Mileye mengertakkan gigi dan bertahan. Jika kamu bahkan tidak bisa menahan kepahitan ini, maka kamu benar-benar hanya bisa menunggu untuk mati. Segera,
ruang hampa di sekitar Mileye mulai bergetar hebat, dan urat biru seluruh tangan kanan Mileye menonjol, dan kekuatan yang kuat berkumpul di tangan kanannya. Setelah hening beberapa saat, Mileye tiba-tiba meraung dan meninju ke depannya. Bang! Dengan pukulan, 1000 kaki jauhnya, gunung setinggi hampir 1000 kaki runtuh. Tidak hanya itu, tanah di sekitarnya mulai runtuh inci demi inci, dan menyebar ke ribuan kaki dengan kecepatan yang sangat cepat. Bersambung.